Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di YouTube channel Akbar Zainuddin pada kajian rezeki berlimpah berkah. Dan kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang akan terjadi jika kita selalu bersyukur. Sebelumnya terima kasih untuk Anda yang sudah selalu dengan setia mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tanpa dukungan Anda, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Ahlan wa sahlan. Sahabat manjada wajada, salah satu jurus kunci penting untuk kita mendapatkan rezeki berlimpah berkah adalah dengan bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu adalah mengakui, menghargai, dan berterima kasih atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bersyukur itu mulai dari pikiran kita, hati kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Lalu Ustaz Akbar, bagaimana kita itu bersyukur? Bersyukur itu ada 4 hal dalam diri kita yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersyukur itu dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita itu kita selalu merasa bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak. Jangan pernah merasa bahwa Allah tidak pernah memberi nikmat atau memberi nikmatnya kok dikit banget. Enggak, Allah itu udah banyak banget memberi nikmat. Kita syukuri dari ujung rambut ke ujung kaki. Kita pikirkan baik-baik betapa Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Jari kita, kuku kita, mata kita, rambut kita, telinga kita, terus organ-organ dalam tubuh kita, semua nikmat. Nah, itu harus kita akui, harus kita syukuri. Ya Allah, makasih ya Allah. Dengan pikiran kita bahwa Allah memang sudah memberi nikmat yang banyak. Dan yang kedua, bersyukur itu dengan hati, emosi. Jadi kita tadi sudah dengan pikiran kita mengakui, dengan hati kita penuh senang hati. Ya Allah, berterima kasih. Kita mengakui, kita menghargai pemberian Allah kepada kita, dan terima kasih atas semua nikmat yang sudah diberikan kepada aku. Kalau Engkau tidak kasih nikmat ini, aku minta kepada siapa lagi Allah? Jadi dengan penuh emosi, dengan penuh rasa kita itu berterima kasih kepada Allah, kita tunjukkan bahwa Allah memang sudah memberi nikmat yang begitu banyak. Dan yang ketiga, syukur itu dengan perkataan. Syukur itu dengan perkataan. Dengan mengucapkan yang paling pendek itu adalah Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan kita selalu zikir itu kan? Zikir untuk bersyukur setiap kali selesai sholat. Itu zikir kita Alhamdulillah. Minimal 33 kali kita zikir setiap kali selesai sholat. Nah, itu ucapkan. Karena itu merasakan bahwa, ya Allah, terima kasih. Syukuran kita yang luar biasa. Dan yang keempat itu dalam bentuk tindakan. Tindakan itu apa? Kita dikasih nikmat, lakukan untuk hal-hal baik. Kita dikasih mata, pakailah untuk melihat hal-hal yang baik. Kita dikasih telinga, pakailah untuk mendengar hal-hal baik. Kita dikasih pikiran, pakailah untuk berpikir, pakailah untuk mencari ilmu, pakailah untuk selalu untuk kebaikan-kebaikan. Kita dikasih tangan, dikasih tenaga, dikasih kaki, dikasih tubuh yang baik. Gunakan untuk hal-hal kebaikan. Jangan pernah gunakan untuk kemaksiatan. Kalau kita menggunakan untuk kemaksiatan, itu artinya kita mengingkari nikmat Allah.
Kalau kita gunakan tubuh kita, pikiran kita, mata kita untuk berbuat hal-hal buruk, untuk berbuat maksiat, maka itu artinya kita sedang mengingkari nikmat Allah. Dan ayat Allah itu adalah kalau kita mengingkari nikmat Allah, Allah akan cabut nikmat kita. Di dunia akan dicabut nikmat kita, dihentikan nikmat kita, dan di akhirat nanti diazab dengan azab yang sangat pedih. Jadi nikmat apapun itu lakukan dengan kebaikan. Nikmat apapun itu, tubuh kita, semua yang kita punya, harta kita, gunakan untuk kebaikan. Jangan pernah gunakan nikmat itu untuk keburukan, karena itu akan membuat nikmat itu dicabut. Lalu apa sadaqbar manfaatnya? Apa sih yang akan terjadi kalau kita selalu bersyukur setiap hari? Inilah 5 hal yang akan terjadi kalau kita selalu bersyukur. Yang pertama, kalau kita selalu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Ini janji Allah. Dalam Al-Quran, surat Ibrahim, ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu memaklumkan, jika engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku. Dan jika engkau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini kalimat yang pertama, substansi dari ayat ini, pengertian dari ayat ini adalah bersyukur kita, maka kita akan tambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat berupa rezeki dalam berbagai macam kehidupan kita, kebutuhan hidup kita, itu memang sifatnya kalau kita syukuri, itu akan semakin bertambah. Tapi kalau kita ingkari, itu bukannya bertambah, maka akan semakin berkurang. Maka kita syukuri saja apa yang sudah kita dapatkan. Kalau kita mampu mensyukuri hal-hal yang kecil, Allah akan tambahkan hal-hal yang besar. Nikmat itu ujian dari Allah. Nikmat kecil, nikmat besar, semuanya itu ujian dari Allah. Apakah kita itu mampu bersyukur atau tidak? Kalau kita mampu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kita. Sebaliknya kalau kita tidak bersyukur, mengingkari nikmat itu, maka Allah akan cabut nikmat itu. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya semua karunia yang diberikan Allah kepada kita itu adalah ujian. Surat An-Naml ayat 60. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah atas karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmatku. Maka teman-teman sekalian, ini hakikat rezeki. Kalau kita mensyukurinya, kalau kita mengakuinya, menghargai hidup yang luar biasa ini, terus bersyukur, insya Allah, Allah akan tambahkan nikmat kita. Itu hal yang pertama akan terjadi kalau kita selalu bersyukur. Yang kedua, kalau kita selalu bersyukur, Allah akan jauhkan kita dari azab Allah. Masih dari surat Ibrahim ayat 7, ada 2 bagian pada surat itu. Bagian pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku. Tapi bagian kedua yang tidak boleh dilupakan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mengingkari nikmatku, maka azab Allah itu sangat pedih.
Dan azab ini bisa dimaknai dua hal. Azab di dunia dan azab di akhirat nanti. Azab di dunia itu apa? Ya, nikmat itu akan di-stop. Nikmat itu tidak akan ditambah. Bahkan nikmat itu dikurangi. Nikmat itu akan dihilangkan. Bagaimana kita akan mendapatkan tambahan nikmat? Lah yang sudah ada saja kemudian kita ingkari, tidak kita syukuri. Bagaimana kita akan ketambahan nikmat? Kita sudah dikasih, tapi tidak pernah berterima kasih kepada Allah atas apa yang sudah kita dapatkan. Mengingkari nikmat itu bagaimana, Ustaz Akbar? Ada beberapa hal. Yang pertama nih, mengingkari nikmat itu. Yang pertama itu adalah merasa bahwa semua nikmat, semua rezeki yang dikasih ke kita itu adalah semata-mata hasil kerja keras kita. Kita ngerasa inilah hasil kerja kerasku. Tidak ada campur tangan pihak lain, apalagi campur tangan Allah. Nah, inilah yang akan membuat azab itu datang. Kalau kita itu ngerasa bahwa semua adalah kerja keras kita, itu kita menafikan Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Padahal Allah itu adalah sumber rezeki. Rezeki itu semuanya berasal dari Allah. Dan kita di dunia ini berusaha ikhtiar. Kita berusaha agar Allah itu memberikan rezekinya kepada kita. Ikhtiar kita itu seperti itu adalah untuk ya Allah menggedor keridhaan Allah, bahwa kita sudah serius, sudah sungguh-sungguh menginginkan rezeki itu ya Allah. Nah, kalau kita merasa bahkan sedetik dalam diri kita merasa bahwa kita, oh ini hasil kerja kerasku kok. Itu ada kesombongan dalam diri kita, itulah yang akan menjadi sumber malapetaka di dunia dan akhirat. Di dunia nikmat itu akan hilang, akan habis. Di akhirat kita akan mendapatkan azab. Karena itu dosa mengingkari Allah, bahwa hal itu merusak tauhid kita. Tauhid kita itu kan Allahu Akbar, Allahu Ahad, Allahu Samad. Allah yang tempat kita bergantung. Nah, yang pertama merasa bahwa semua yang kita lakukan adalah hasil kerja keras kita. Yang kedua, mengingkari nikmat itu artinya adalah kita itu selalu saja suuzon, selalu saja mengeluh, seakan-akan kita tidak pernah diberikan nikmat oleh Allah. Kita diberi kekurangan sedikit, ngeluhnya, Masya Allah, seakan-akan sebelumnya tidak pernah dikasihkan kelebihan harta. Kita diberikan sakit sedikit, ngeluhnya, Masya Allah, seakan-akan sebelumnya tidak pernah diberikan sehat. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat anak-anak, keturunan, nikmat pasangan hidup. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Jangan pernah merasa bahwa kita dikucilkan oleh Allah. Jangan pernah merasa bahwa Allah itu tidak adil. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak pernah mendapatkan nikmat Allah. Selalulah merasa bahwa kita ini selalu dalam keberkahan, selalu dalam Allah itu ngasih rahmat Allah setiap hari itu turun, sehingga nikmat Allah begitu banyak. Kalau kita mengingkari itu, mengeluh aja kerjanya tiap hari, itu akan sulit kita mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Apalagi setiap apa yang kita keluarkan itu doa. Mengeluh itu doa. Kadang-kadang kalau kita mengeluh, ya Allah, misalnya nih, ketika ngomong bahwa kenapa sih keluhannya ya, rezekiku sedikit, itu artinya sedang berdoa bahwa kita minta ya Allah rezekiku sedikit. Kenapa kok hidup ini sulit? Nah, itu artinya sedang berdoa kita bahwa ya Allah sulitkanlah hidupku. Bahaya sekali kan kalau kita mengeluh. Maka bersyukur.
kita akan ketambahan nikmat. Bagaimana mungkin ya kita itu sudah dalam kondisi sulit, lalu kemudian kita tidak pernah bersyukur. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar. Sedang dikasih ujian, sedang dikasih musibah, kita tambah-tambah dengan apa? Dengan mengeluh aja tiap hari. Nah, keluhan-keluhan itu tidak akan pernah membuat hidup kita menjadi lebih baik. Keluhan-keluhan itu hanya akan menambah kesengsaraan hidup kita. Keluhan-keluhan dalam hidup tidak akan membuat kita keluar dari permasalahan kita. Bahkan kita terjerumus ke dalam masalah yang lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Maka mulai hari ini, bersyukur kita kepada Allah. Syukuri semua hidup kita. Insya Allah, Allah akan jauhkan kita dari hal-hal buruk. Allah akan tambahkan nikmat kita. Jadi kalau kita bersyukur, kita akan terhindar dari azab di dunia dan juga azab di akhirat. Itu yang kedua. Sahabat manjada wajada, akibat yang ketiga kalau kita selalu bersyukur adalah kita semakin dicintai oleh Allah. Wah, ini karunia terbesar kalau kita dicintai oleh Allah. Nah, kalau orang manusia aja kalau cinta itu apa saja dikasih, apalagi ini Allah, Tuhan kita, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Kalau sudah cinta, Masya Allah, nggak ada di dunia ini yang melebihi itu semuanya. Karunia terbesar dalam hidup kita kalau Allah semakin cinta kepada kita. Hadis riwayat Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyura asaru ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah menyukai diperlihatkan tanda-tanda nikmatnya kepada hambanya. Ini dia. Kalau kita bersyukur itu artinya kita mengakui adanya Allah. Kalau kita bersyukur, kita mengakui bahwa ya Allah, terima kasih. Engkau sudah berikan nikmat yang banyak banget. Nikmat kita masih sehat, nikmat kita punya keturunan, nikmat suami, istri, nikmat anak-anak, kita masih punya orang tua, masih punya rumah, ada kendaraan, bisa berteduh, masih ada pekerjaan, banyak banget nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita bersyukur, ya Allah makasih, Engkau sudah kasih aku rezeki sehingga aku punya rumah. Nah, itu tanda-tanda nikmatnya. Allah menyukai itu. Makasih ya Allah, aku masih diberikan pekerjaan untuk penghidupanku sehari-hari. Nah, Allah menyukai itu, diperlihatkan tanda-tanda kenikmatannya dengan cara kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan semakin dekat. Dan kalau Allah semakin dekat, itu adalah sumber dari segala sumber. Rezeki kita akan mengucur deras. Bahkan mungkin kita belum sempat meminta, Allah sudah kucurkan. Karena tahu, karena suka dengan kita, karena cinta dengan kita. Dan itu dengan apa? Dengan selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Sahabat manjada wajada, akibat keempat kalau kita selalu bersyukur adalah kita akan berbahagia seumur hidup kita. Lah bagaimana kita tidak akan bahagia? Bahagia itu kan sederhana. Apa yang ada di depan kita, apa yang kita miliki, nah itu kita syukuri. Itu akan membuat kita bahagia. Tidak perlu melihat apa yang ada pada orang lain, tidak perlu melihat apa yang dimiliki orang lain. Itu akan membuat kita sengsara. Kacamata kuda saja deh. Apa yang ada di depan kita, nikmat yang ada di depan kita, syukuri saja, nikmati saja. Kalau kita sedang makan ini ya, makan telur, makan tempe, makan ayam, makan bebek, ya sudah, yang ada di depan kita, kita syukuri, kita nikmati. Jangan memikirkan, oh kayaknya nanti kalau makan itu enak ya, kalau makan nasi kebuli enak ya, kalau makan pizza enak ya, kalau makan ayam enak ya. Lah,
Yang ada depan kita itu makan. Kalau kita bisa melakukan itu, maka itu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup kita. Kalau kita sudah punya anak misalnya, syukuri anak-anak kita. Itulah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Syukuri dengan sebaik-baiknya, didik dengan sebaik-baiknya. Jangan malah iri sama orang lain, anak orang lain. Kok anak orang lain itu ganteng? Kok anak orang lain itu ibadahnya benar? Kok anak orang lain itu pintar? Nah, kita mendidiknya gimana anak-anak kita? Syukuri, didik dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah punya pasangan, punya suami, punya istri, syukuri. Nggak perlu memikirkan yang lain. Sumber kebahagiaan yang paling utama itu adalah mensyukuri, menikmati apa yang sudah kita punya. Nah, pasangan kita sudah ada depan mata, kita sudah dikasih pasangan yang baik, pasangan yang solih, pasangan yang solihah, kita masih mikirin orang lain. Itu yang akan menjadi sumber ketidakbahagiaan, ketidaktenangan dalam hidup kita, dan sumber kehancuran nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita. Maka apapun nikmat yang Allah kasih, mau sedikit, mau banyak, nah itu kan hanya bilangan, tapi itu sudah karunia Allah yang Allah amanahkan kepada kita. Nah, itu nikmati saja, syukuri saja dengan penuh kesyukuran. Suami datang, bawa slip gaji, alhamdulillah. Berapapun uang yang dikasih suami, alhamdulillah. Kita para bapak ini habis kerja, habis melakukan suatu, dapat rezeki, dapat uang, alhamdulillah. Berapapun itu, alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Terima dengan penuh sukacita. Karena itu yang akan membuat Allah menambahkan rezeki kita. Kalau kita menerima uang dari suami, terus kita cemberut, jangan pernah berharap Allah akan kasih tambahkan. Jangan pernah berharap Allah akan tambahkan rezeki kita. Kalau setiap kita menerima rezeki dari Allah melalui suami kita, melalui orang-orang yang dekat dengan kita, lalu kita cemberut, kita merasa ya Allah kok dikit banget. Itu yang akan menjadi pintu dari ketidakberkahan hidup kita. Itu yang akan membuat kita tidak pernah mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Maka setiap rezeki yang kita punya, syukuri, itu akan menjadi sumber kebahagiaan. Itu Allah sudah takar. Rezeki kita memang pasnya segitu. Allah sudah takar. Maka kalau kita tambah bersyukur, tambah hidup kita tambah baik, tambah soleh, cara kita menggunakan uang itu baik, cara kita menggunakan harta itu baik. Allah pelan-pelan, oh ini orang sudah bisa diberi amanat untuk rezeki yang lebih banyak. Tambahkan deh. Begitu. Sehingga kita selalu merasa bersyukur, bahagia seumur hidup kita. Ada satu hadis dari riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khairun. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya itu adalah kebaikan, dan tidak ada hal itu kecuali pada seorang mukmin. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan sebaliknya, jika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah, ini hadis yang menguatkan bahwa kalau kita bersyukur, ini akan membahagiakan hidup kita. Maka kalau kita ingin bahagia seumur hidup kita, syukuri. Mulai dari apa yang ada di dunia ini, syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Ya, sehingga hidup kita, kalau kita bersyukur, insya Allah akan bahagia.
Sahabat Manjada Wajada, dan akibat yang terjadi kalau kita bersyukur, yang kelima itu adalah kita akan semakin dekat dengan Allah. Bersyukur itu, kita itu dalam pikiran kita mengakui adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam hati kita mengakui Allah itu telah memberikan nikmat, dan lisan kita yang selalu bersyukur. Kalau lisan kita bersyukur, itu kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah berikan nikmat yang begitu banyak. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih. Jika kita berzikir, selalu mengingat Allah, maka kita akan dekat-dekat dengan Allah. Dan ketika kita dekat-dekat dengan Allah, kita selalu konsep kita itu adalah sumber rezeki, sumber kebahagiaan hidup, sumber nikmat itu adalah Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah. Dan itulah yang terjadi. Kita mendekat dengan bersyukur, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi dekat dengan Allah. Ketenangan itu, kedekatan diri kepada Allah, itu bukan yang selalu kita cari. Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ketenangan hidup ini mahal sekali. Karena ini akan membuat sirkulasi darah lancar, yang membuat kita sehat. Banyak sumber penyakit terjadi karena kita tidak tenang. Hidup kita itu selalu dirongrong oleh berbagai masalah, berbagai perkara dalam kehidupan, yang itu menyebabkan penyakit hati menjadi penyakit fisik. Karena itu ini nikmat yang sungguh mahal. Ketenangan hidup ini sungguh mahal. Dan itu bisa dilakukan dengan bersyukur. Jadi itulah 5 hal yang akan terjadi kalau kita bersyukur. 1, ditambah nikmat kita oleh Allah. 2, kita akan dihindarkan dari azab nikmat di dunia dan akhirat. 3, Allah akan semakin cinta kepada kita. 4, kita akan semakin bahagia. Dan 5, hati kita akan semakin tenang dalam hidup ini. Demikian sahabat Manjada Wajada, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Inilah jurus yang paling sederhana, paling mudah insya Allah kita lakukan. Mengakui, bersyukur dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak. Dengan kita bersyukur, insya Allah, Allah tambahkan nikmat rezeki berlimpah berkah. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk selalu mendukung channel ini. Silakan jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk selalu share, like, dan subscribe. Tanpa dukungan Anda, channel ini tidak akan pernah bisa berkembang dengan baik. Ila liqa fi video ukhra. Syukran jazilan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.